Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali dalam pembelajaran matematika wajib. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang nilai maksimum dan nilai minimum dalam interval tertutup ya. Tertutup itu artinya ujungnya masuk gitu ya. Jadi kalau X lebih besar 1, X lebih kecil 3, maka 1 dan 3 itu tidak masuk. Tapi kalau X lebih besar sama dengan 1, lebih kecil sama dengan 3, berarti 1 dan 3 ini masuk. Itu yang dimaksud dengan interval tertutup. Nah, kita lihat contoh 1 ya. Karena kemarin kalian telah belajar menentukan titik maksimum dan titik minimum ya. Jadi kalau nilai itu hanya Y-nya gitu ya. Jadi Y itu nilai gitu ya. Jadi nilai gitu kan. Jadi kalau kalian ketukar maka Y itu adalah nilai gitu kan. Nah gitu ya. Nah gitu kan, berarti itu adalah Y-nya gitu ya. Kalau ditanyakan nilai berarti Y-nya gitu kan. Nah kita kembali ke sini. Tentukan nilai maksimum dan minimum fungsi fx sama dengan 2x pangkat 3 dikurangi 15x kuadrat ditambah 36x pada interval 1,5. Jadi kalau ada kurung biasa gitu ya. Nah ini seperti ini. 1,5 misalkan ya. Gitu. Nah ini kurung biasa ya. Ini kalau diterjemahkan dalam bentuk pertidaksamaan atau menggunakan lebih besar lebih kecil, maka ini adalah X lebih besar 1, ini X lebih kecil daripada 5. Jadi 1,5 itu ya. Nah, sementara untuk yang ini, jadi kalau dirubah dalam bentuk tanda lebih besar lebih kecil, maka ini memakai tanda sama dengan bedanya ya. Jadi 1 sampai 5 gitu kan. Jadi kalau kurung siku itu artinya begini penulisan lainnya gitu kan. Tapi kalau kurung biasa ini maka penulisan seperti ini. Jadi artinya kalau kurung siku maka si ujungnya itu masuk ya. Ini ujungnya itu berarti ujung kiri 1, ujung kanan ada 5 gitu ya. Itu bedanya ya, simbol penulisan. Nah, kembali lagi. Tentukan nilai maksimum dan minimum tadi ya, maksudnya dari fungsi ini. Sama ya, karena kita lagi di pokok bahasan turunan, maka apapun di sini materi maka selalu diturunkan gitu ya. Maka di sini kita turunkan dulu f aksen x sama dengan biasa ya, kalian sudah bisa, berarti ini kalau diturunkan jadi 6x kuadrat, ini 15x kuadrat diturunkan jadi min 30x, 36x diturunkan jadi 36 biasa ya, ini tidak ada masalah di sini. Gitu ya. Kemudian sama dengan 0 gitu kan. Sama dengan 0 ya. Maka 6x kuadrat min 30x tambah 36 sama dengan 0 ya. Karena intinya di sini menentukan stasioner gitu ya. Stasioner, cuma nanti dari stasioner itu mana yang memberikan nilainya yang terbesar dan mana yang terkecil gitu ya. Kita bagi ini dengan 6 berarti ini tinggal x kuadrat, ini bagi 6 min 5x, 36 dibagi 6 itu ada 6 sama dengan 0. Biasa ya difaktorkan. Kalian juga sudah mahir faktorkan gitu. Kalau x kuadrat pasti x kali x gitu ya. Kalau 6 itu adalah bisa 6 kali 1, bisa 3 kali 2 ya. Dan dua-duanya ini memungkinkan ya. Karena kalau 6 kali 1, 6 dijumlahkan tambah 1 jadi 7. Tidak cocok. Tapi begitu 6 dikurangi 1 gitu kan, ini menjadi negatif 5 ya. Nah, tetapi kalian harus perhatikan ya. Kalau negatif 6 gitu kan, dengan 1 itu ya. Ini kalau dikalikan jadi negatif, sedangkan di sini positif. Maka berarti yang 6 dan 1 itu tidak cocok. Maka yang cocok itu adalah 3 dan 2. Jadi pada saat di sini kalian harus belajar memfaktorkan gitu ya. Harus mahir ya memfaktorkan, itu wajib. Wajib betul-betul dikuasai ya. Berarti x min 3 dikali x min 2 sama 0. Berarti x sama dengan 3 atau x sama dengan 2. Ini pembuat 0 ya. Nah, kemudian gitu ya. Sekarang berarti stasionernya, pembuat stasioner itu 3 dan 2 ya. Nah, tetapi karena di sini pada interval tertutup, maka ujung-ujungnya itu juga dimasukkan ya. Jadi intinya seperti ini misalnya. Kita punya grafik gitu ya. Nah, misalkan gini ya.
Misalkan seperti ini. Nah, misalkan di sini adalah 1 ya, di sini adalah 2 misalnya. Kemudian di sini misalnya ada 3 gitu. Nah, kalau interval itu bisa kita menentukan berapa nilai itu, tidak dari 1 sampai 3, tapi misalnya dari sini kita akan menghitungnya misalkan dari 0 sampai 4 gitu ya. Nah, berarti ini adalah yang dimaksud dengan interval. Nanti untuk menentukan nilai itu kan yang titik 1 ini dimasukkan, titik 2 ini juga nilai X2 juga dimasukkan, kemudian X sama 3 juga dimasukkan. Nanti diperolehnya ya. Nah, karena di sini pada interval, maka ujung-ujungnya yang ini 0 dan di sini adalah 4 juga dimasukkan gitu ya. Jadi menentukan nilai maksimum dan nilai minimum pada interval tertentu gitu kan. Jadi yang dimasukkan itu atau yang dihitung Y-nya itu pertama pembuat stasioner gitu kan. Ini X3 dan X2 gitu kan. Kemudian ujung-ujung interval ini. Kalian bebas mulai mau dari 3 dan 2, kemudian baru 1 dan 5 boleh ya. Atau kita diurutkan dari yang terkecil ya, misalkan isi 1 dulu. Untuk X1 berarti F1. Ingat memasukkan itu ke fungsi semula ya, bukan ke yang fungsi sudah diturunkan. Berarti 2, X-nya ganti oleh 1, 1 pangkat 3 dikurangi 15 kali 1 tambah 36 kali 1. 2 kurang 15 min 13, min 13 tambah 36 adalah 23 ya. Kemudian untuk X man 2, nah X man 2 diperoleh dari sini ya titiknya. 2 masukkan juga ke sini, berarti jadi F2 sama 2 kali 2 pangkat 3 kurangi 15 kali 2 pangkat 2 tambah 36 kali 2 ya. 2 pangkat 3 8 kali 2 16 kan. Gitu ya. Kita cek. 2 kuadrat itu 4 kali 15 itu adalah 60, berarti min 60 di sini ya. Kemudian 2 kali 36 itu adalah 72 ya. 72 ditambah berapa? Udah ya. 72. 72 kurang 60 kan 12 ya. 12 sama 16 28 ya. Itu betul. Kemudian yang ketiga ini, X-nya 3, dari sini juga ada yang pembuat stasioner ya. Berarti X sama 3, maka di sini per F3 sama ya. 3 pangkat 3 27 kali 2 54 gitu ya. Kalian bisa lah menghitung gitu kan. Tapi kalau sini yang salah, 3 pangkat 2 ada 9 kali 15 adalah 9 kali 10 90 tambah 40 135 ya. 135. Kemudian 30 kali 3 90 tambah 18 tambah 108 di sini ya. 108 gitu. Nah, gitu ya. Ini dijumlahkan hasilnya 27. Kalian hitung aja lagi kalau di sini salah menghitungnya ya. Kemudian yang terakhir adalah ujung yang sebelah kanan ini 5 ya. Berarti di sini F5 sama ya. 5 pangkat 3 125 kali 2 adalah 250. 5 kuadrat kali 5 kuadrat 25 kali 15 yang hitung. Nah, di sini peroleh hasilnya 15 gitu ya. F-nya 55 gitu. Nah, dari sini maka kita lihat bilangan yang paling kecil adalah 23 nih ya. Ini yang paling kecil, maka ini jadi nilai minimum gitu kan. Ini nilai, bukan titik ya, nilai ya. Nah, nilai minimum di sini ya. Ini minimum gitu kan. Min ya. Nah, sedangkan yang terbesar di sini adalah diperoleh dari yang ini ya, 55. Maka ini bukan nilai ya, nilai maksimum gitu kan yang ini. Nah, gitu ini nilai mak gitu. Nah, gitu ya. Nah, jadi berarti nilai maksimum dan minimumnya adalah masing-masing 55 dan 23. Itulah ya contoh 1 dalam menentukan nilai maksimum dan nilai minimum yang dalam bentuk interval gitu ya.